Hai guys, selamat datang di channel Donghua Animasi. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battle Through the Heaven Season 5 episode 108 part 2. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke pembahasan videonya. 5 hari telah berlalu. Akhirnya, Xiaoyan terbangun dari pelatihan Skyfire Trimesterus Cheng dalam perjalanan menuju wilayah tengah. Dan ketika dia membuka matanya, dia melihat cahaya di ujung lubang cacing. Lantas Xiaoyan berkata, "Apakah aku sudah sampai?" Dan benar, sesaat kemudian dia telah berhasil keluar dari lubang cacing. Lantas ia berkata dengan penuh semangat, "Wilayah tengah, aku telah tiba." Belum lama Xiaoyan mencapai wilayah tengah, ia melihat seorang pria yang dikerumuni banyak orang. Orang-orang tertarik karena penasaran dengan wanita racun yang disebutkan pria itu. Xiaoyan pun bergumam, wanita racun itu kemungkinan Xiaoyi Xian. Tak disangka, lembah sungai es begitu gigih mencarinya. Xiaoyan pun mendekati pria itu dan menarik kertas di tangannya. Gambar wajah di kertas itu adalah Xiaoyi Xian. "Kamu baru di daerah Pil kan? Wanita ini memiliki tubuh racun sedih yang legendaris. Beberapa waktu lalu banyak faksi memburunya, tapi ia berhasil melarikan diri," ucap pria itu. Xiaoyan pun bertanya, apakah lembah sungai es bertarung dengannya baru-baru ini? Ia memberikan sekantong koin emas kepada pria itu. Pria itu senang menerima uang tersebut dan menjawab dengan cepat. Benar, setengah bulan lalu lembah sungai es menemukan wanita racun itu. Pertempuran sengit terjadi. Mereka mengirim Bing Yuan dan Bing Fu, dua sesepuh yang terkenal di wilayah tengah. Xiaoyan bertanya lebih lanjut, apa yang akhirnya terjadi? Lembah sungai es mengirim banyak ahli, tetapi wanita racun itu bukan orang biasa. Dia berhasil membunuh banyak orang dan lolos dari tetua Bing Yuan dan Bing Fu. Namun dia terluka parah akibat serangan telapak misterius mata langit kedua sesepuh. Saat ini, lembah sungai es mencarinya kemana-mana dan menawarkan hadiah besar bagi yang memberikan informasi, ujar pria itu. Xiaoyan pun lanjut bertanya, di mana mereka mengepungnya? Di aliran dewa yang jatuh di utara. Tempat itu kini dikelilingi oleh orang-orang lembah sungai es. Mereka curiga dia tidak melarikan diri terlalu jauh, tapi belum mendapat berita apapun, jawab pria itu. Apakah hanya lembah sungai es yang mengejarnya? Tanya Xiaoyan lagi. Awalnya, banyak faksi yang terlibat, tetapi setelah banyak orang lembah sungai es dibunuh, mereka bertekad menangkapnya sendiri. Faksi lain pun mundur. Sekarang hanya lembah sungai es yang terus mengejarnya, jawab pria itu. Xiaoyan pun mengangguk. Setelah memperoleh informasi itu, ia pun mengeluarkan peta dari Liu Jing. Setelah membacanya, ia melihat ke utara dan bergumam, kota Ye dan aliran dewa yang jatuh ada di daerah ini. Kota Ye lebih dekat. Aku bisa sampai dalam sehari. Aku harus mempercepat. Karena saat ini, Xiaoyi Xian berada dalam masalah yang cukup besar. Niat membunuh meluap di hati Xiaoyan. Dengan kekuatannya, Xiaoyi Xian hanya mampu melawan seorang duzong tingkat 6. Jika mereka memiliki dua dozong, dia tidak akan mampu melawan. Lembah sungai es. Jika sesuatu terjadi padanya, aku akan menjadi musuh abadi kalian. Dengan niat membunuh yang membara, Xiaoyan bergegas terbang ke arah utara. Hanya 1 hari perjalanan untuk mencapai kota Ye. Namun, Xiaoyan berhenti di beberapa kota untuk mengumpulkan Beast Flames. Daerah Pil memang pusat dari Central Plains dan benua Douqi, di mana segala sesuatu lebih mudah ditemukan jika punya cukup uang atau barang berharga. Lebih dari 5 kota yang dikunjungi Xiaoyan. Dia berhasil mendapatkan 12 Beast Flame serta banyak bahan untuk memperbaiki tubuhnya. Selama perjalanan, Xiaoyan memperbaiki semua Beast Flames yang diperolehnya, kecuali yang unik untuk kegunaan lain, ke dalam tubuhnya dan menggabungkan mereka ke dalam benih api Life Transforming Flame untuk mempercepat perkembangannya. Setelah menyelesaikan penggabungan itu, Xiaoyan akhirnya tiba di kota Ye. Kota ini dikuasai oleh klan Ye, dulunya berjaya di wilayah Pil. Meskipun tidak sekuat dulu, klan Ye masih dihormati dan memiliki pertahanan ketat di pusat kota. Di dalam ruang pertemuan klan Ye, seorang wanita berteriak, "Aku tidak akan menikah dengan Cao Dan." "Omong kosong," sahut pria tua berpakaian hijau. Klan Ye dalam bahaya. Klan Cao adalah salah satu dari 5 klan besar. Menikahi Cao Dan, seorang alkemis jenius, akan menyelamatkan kita dan memberikan keluarga yang baik. Wanita itu pun marah dan berkata, menikah dengan Cao Dan tidak akan menyelesaikan krisis kita.
Klan Chow hanya ingin menguasai kita. Ini hanya akan membuat kita semakin tertekan. Pria tua itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Lalu, solusinya apa? Jangan katakan kita harus mengandalkan jenius dari Akademi Jianan yang kamu sebutkan. Bahaya kita terlalu besar untuk diatasi oleh sembarangan orang. Lagi pula, kapan orang itu akan muncul? Dia bahkan belum terlihat." Wanita itu pun terdiam setelah mendengarkan ucapan itu. Dia tidak bisa membantah. Tiba-tiba, terdengar suara yang menggema di aula besar. Wanita itu terkejut dan segera berbalik. Wajahnya penuh kegembiraan saat melihat sosok muda yang muncul di pintu masuk aula. Dengan penuh antusias, dia berteriak, "Kak Xiaoyan!" Xiaoyan pun perlahan muncul di pintu aula besar. Ia berkata, "Xinlan, mengapa ini terjadi?" Nama wanita itu adalah Xinlan. Ia pun berkata, "Maafkan aku." Melihat Xinlan yang tertunduk, Xiaoyan menyadari bahwa Xinlan dan klan Ye tidak dalam kondisi baik-baik saja. Jika Xinlan berhasil meyakinkan mereka untuk membantu Xiao Yixian, kemungkinan mereka tidak akan mampu. Sesaat kemudian, suara terdengar, "Kamu siapa? Berani sekali merobos klan Ye kami," ucap seorang pria tua dengan penuh amarah. Ia berdiri dan menatap Xiaoyan. Xiaoyan memperhatikan orang tua itu. Seseorang yang hanya berada di tahap awal bintang Douzong. Ia mengabaikannya dan berfokus pada pria tua berpakaian hijau di kursi pemimpin yang tampaknya adalah bintang 6 Douzong. "Ikuti aku, bawa aku kepadanya," Xiaoyan berbicara dengan suara dingin pada Xinlan. Xinlan pun mengangguk dan memimpin Xiaoyan. "Pemuda kurang ajar." Orang tua yang marah itu semakin kesal setelah Xiaoyan mengabaikannya. Ia segera melemparkan kursi ke arah Xiaoyan. Melihat itu, Xiaoyan tetap tenang. Saat kursi kayu mendekat, terdengar suara embusan, dan kursi itu berubah menjadi abu hitam. Hal ini mengejutkan banyak orang di sekeliling, yang tidak menyangka pemuda ini memiliki kemampuan seperti itu. "Jadi, kau memang berbakat? Tidak heran kau berani bersikap sombong di klan Yeku. Aku akan mengajarkanmu arti menghormati yang lebih tua," kata orang tua itu. Ia pun dengan amarah melesat ke arah Xiaoyan, mengeluarkan gelombang api hijau dari tangannya. "Tetua keempat, hentikan!" teriak Xinlan. Tetua keempat tidak menghiraukan teriakannya. Keadaan klan Ye yang buruk membuatnya semakin marah. Kini pemuda yang tiba-tiba muncul berani menantangnya. "Kakak Xiaoyan, cepat pergi!" Xinlan mendesak. Khawatir Xiaoyan akan kesulitan melarikan diri. Xiaoyan mengabaikan peringatan itu dan menatap tetua keempat dengan dingin. Dalam keadaan yang semakin buruk, dia merasa sangat tertekan. Sesaat kemudian, tetua keempat muncul di hadapan Xiaoyan. Tinjunya yang berapi meluncur maju dengan ledakan sonik. Xiaoyan mengangkat tangannya perlahan untuk merespon serangan itu. Ledakan terdengar. Tinju dari tetua keempat klan Ye yang berapi hijau menghantam telapak tangan Xiaoyan. Namun, api itu padam seketika dan Xiaoyan tetap tak bergerak. Aula menjadi hening. Seorang elit Douzong tidak mampu menembus pertahanan Xiaoyan. "Jika soal mengajarkan pelajaran, Anda tidak layak," ucap Xiaoyan. Ledakan terdengar lagi. Kekuatan besar meluncur dari lengan Xiaoyan, menghantam tetua keempat, hingga terdorong mundur dan menabrak pilar, sehingga ia mengeluarkan darah. Xinlan pun terdiam. Dia tahu Xiaoyan kuat, tapi tidak menyangka bisa melukai elit Douzong hanya dengan satu gerakan. Kurang dari setahun dan dia sudah sekuat ini, pikir Xinlan. Begini hasilnya, wajar klan Ye jatuh seperti ini, kata Xiaoyan. Lantas ia menarik tangan Xinlan dan berkata, "Ayo pergi." "Berhenti!" Dua elit Douzong berdiri, memblokir pintu keluar dan menatap marah pada Xiaoyan. "Teman muda, ini klan Ye. Selain melukai tetua kami, tindakanmu tidak bisa diterima. Meski klan Ye menurun, kami tidak akan ditindas," kata pria tua berbaju hijau di kursi pemimpin. Xiaoyan pun berkata, "Xinlan harus pergi bersamaku. Aku tidak punya waktu untuk masalah ini." Dua tetua klan Ye yang memblokir jalan Xiaoyan marah mendengar kata-kata itu. Pria tua berpakaian hijau berkata, "Xinlan adalah anggota klan Ye. Dia bukan orang yang bisa kau bawa sembarangan." Tetua pertama, kakak Xiaoyan adalah orang yang saya sebutkan. Dengan bantuannya, klan Ye bisa kembali berkuasa. Xinlan buru-buru menjelaskan. Pria tua berpakaian hijau terkejut dan kecewa. Lantas ia berkata,
Jika kau pendukung Xinlan, tinggallah sementara di klan Ye ini, dan biarkan kami menjamumu. Xiaoyan pun tersenyum. Aku tidak tertarik membantu klan Ye. Jika bukan karena Xinlan, aku tidak akan datang. Aku ada urusan penting. Xinlan harus pergi bersamaku sekarang. Pria tua berpakaian hijau marah dan melangkah maju. Jika demikian, izinkan aku menguji apakah kamu layak. Ekspresi Xiaoyan suram saat melihat pria tua berpakaian hijau di hadapannya. Cepat pergi, Xinlan memberitahukan mendesak. Kedua sesepuh klan Ye memblokir jalan Xiaoyan untuk kabur dan bersiap untuk menyerang. Pria tua berpakaian hijau berkata, jika kamu benar-benar teman Xinlan, tinggal di klan Ye untuk sementara waktu. Mungkin kita bisa berdiskusi. Xiaoyan tidak merespon dan langsung menuju pintu keluar, mengabaikan sesepuh. Xinlan sadar bahwa Xiaoyan mungkin mengabaikan janjinya. Segera ia pun mengikutinya. Kemarahan muncul di wajah kedua tetua saat Xiaoyan menunjukkan kesombongannya. Mereka pun menyerang dengan cepat. Dengan cepat, Xiaoyan pun mengeluarkan boneka iblis miliknya. Suara dendang terdengar. Tangan tetua bertabrakan dengan boneka iblis tersebut. Lalu, tangan boneka iblis menghantam peti mereka dengan kecepatan tinggi, sehingga mereka tidak dapat menghindarinya. Tinju dari boneka tersebut pun menghantam kedua sesepuh, membuat mereka terlempar keluar aula dan muntah darah. Semua orang pun terdiam melihat boneka iblis milik Xiaoyan. Ini yang terakhir, lain kali aku tidak akan mengampuni kalian, ucap Xiaoyan dengan penuh ancaman. Pria tua berpakaian hijau, Ye Zong, mengamati boneka iblis bumi di samping Xiaoyan dengan waspada dan bertanya, apakah ini boneka? Xiaoyan pun mengangguk. Lantas ia berkata, bolehkah aku membawa Xinlan sekarang? Ye Zong sekarang lebih sopan dan berkata, aku Ye Zong, tetua pertama klan Ye. Apakah kamu Xiaoyan? Xiaoyan pun mengangguk dan segera pergi, diikuti oleh Xinlan setelah berpamitan. Tetua pertama, bagaimana dengan kita? Tanya tetua keempat yang telah kalah. Ye Zong pun menjawab, biarkan saja, Xiaoyan mungkin penting untuk klan kita. Kita harap dia benar-benar seperti apa yang dijelaskan Xinlan. Xiaoyan pun membawa Xinlan ke puncak gunung di luar kota. Xiaoyan pun bertanya kepada Xinlan, bagaimana keadaan Xiao Yixian? Xinlan pun menjawab, dia terkena serangan faksi gerbang Yuxian, dan tubuh racun yang menyedihkan menarik perhatian banyak faksi, termasuk lembah sungai es. Tempatnya berada di aliran dewa yang jatuh. Mendengar itu, Xiaoyan pun berkata, kalau begitu, aku akan pergi ke sana sekarang. Xinlan menyaut, biarkan aku memimpin. Aku tahu jalannya. Xiaoyan pun bertanya lagi, di mana Xian? Xian telah menghilang setelah tiba di daerah Pil. Ia meninggalkan pesan bahwa ia ingin pulang, jawab Xinlan. Xiaoyan menghela nafas dan berkata, saat ini kita berfokus pada Xiao Yixian terlebih dahulu, baru mencari Xian. Dia pun segera bergegas ke utara bersama Xinlan. Aliran dewa yang jatuh terletak tidak jauh dari kota Ye. Xiaoyan dan Xinlan tiba setelah sehari perjalanan. Mereka mendarat di puncak gunung dan memandang dataran luas di bawahnya yang dipenuhi retakan hitam dan kabut racun tebal. Banyak orang tampak berkumpul di sini mencari Xiao Yixian. Xinlan menjelaskan bahwa mereka tidak bisa terbang masuk karena kabut racun dan harus melalui pintu masuk di bawah yang dijaga ketat oleh lembah sungai es. Pencarian itu dipimpin oleh dua sesepuh lembah sungai es, Bing Yuan dan Bing Fu, bersama dengan 4 elit Dozong. Setibanya di pintu masuk, yang telah dijaga oleh hampir 100 murid dari lembah sungai es, Xiaoyan dan Xinlan melanjutkan perjalanan ke dalam aliran dewa yang jatuh tanpa halangan. Di dalam, Xinlan menggunakan makhluk kecil yang mirip tikus dengan sayap tipis untuk melacak lokasi dokter peri kecil di tengah kabut racun dan retakan besar. Tikus ini pencari racun yang sudah dimodifikasi oleh Xiao Yixian untuk memandu kita kepadanya, ucap Xinlan. Tikus itu terbang cepat menuju barat aliran dewa yang jatuh. Cepat ikuti aku, perintah Xinlan. Xiaoyan meraih pinggangnya dan mengikuti tikus tersebut. Di dalam aliran dewa yang jatuh, kabut racun sangat pekat, tetapi api surgawi dalam tubuh Xiaoyan melindungi mereka. Setelah setengah jam, mereka sampai di sebuah aliran gunung tinggi yang dipenuhi kabut racun. Tikus itu tiba-tiba berhenti. Xiaoyan segera menarik Xinlan ke belakang sebuah batu besar. Di hadapan mereka,
Terlihat beberapa sosok berpakaian putih di sekitar aliran gunung, menghadap ke sebuah gua. Salah satu sosok seorang pria tua berbicara keras. Wanita beracun, kembali ke lembah sungai es bersama kami, dan mungkin kau masih punya kesempatan hidup. Xiaoyan melihat sosok wanita berpakaian putih di gua dengan tatapan dingin. Lantas ia bergumam. Apakah itu Xiao Yixian? Nah, baiklah. Untuk spoiler Battle Through the Heaven Season 5 episode 108 part 2, Mimin cukupkan sampai di sini dulu ya. Thanks for watching.